Teman-teman, jadi di sini saya akan coba melanjutkan dari video terkait dengan penjelasan K-means yang telah saya upload kemarin ya. Tapi untuk di video kali ini saya akan coba fokus pada kelebihannya ya dan juga kekurangannya ya. Jadi ini seperti dengan algoritma-algoritma yang lain ya. Tentunya ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh dan juga ada beberapa kelemahan-kelemahannya ya. Nah, saya mulai dari kelebihan K-means ya. Kenapa K-means itu sangat-sangat populer ya? Bahkan banyak yang bilang K-means itu sebagai algoritma yang paling sering dipakai di clustering gitu atau pengelompokan. Nah, kelebihan yang pertama adalah bahwa sebenarnya si K-means itu dia cepet banget convergence ya, atau cepet banget si titik-titik sentroidnya itu stabil teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat video saya yang sebelumnya, kan cara kerja K-means kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan ada data-data kayak gini gitu ya. Nah, kemudian misalkan sentroidnya itu di sini ya, yang terambil secara acak di awal. Let's say kita define K-nya sama dengan 2, berarti kita pengen mengelompokkan data kita ini itu menjadi 2 grup ya, atau 2 kelompok, atau juga 2 cluster gitu ya. Nah, berarti kita akan hitung kan ya, masing-masing titik ini jaraknya ke sentroid ini berapa, ke sentroid yang satu lagi berapa, lalu sentroid ini berapa, sentroid yang satunya lagi berapa gitu, dan seterusnya ya. Nah, jadi misalkan ternyata titik-titik ini misalkan aku bedain ya, ini misalkan sentroid yang pertama, lalu ini sentroid yang kedua ya. Nah, misalkan titik-titik ini itu dia masuknya ke, anggaplah ini masuknya ke yang sentroid warna biru gitu kan. Berarti ya nantinya kita akan perbarui atau update posisi sentroid warna biru yang awalnya di sini, kita update menjadi titik tengah gitu ya, dari titik-titik data kita yang masuk ke kelompok sentroid warna biru. Kenapa di titik tengahnya? Karena kan kita hitung rata-rata ya kan ya. Kan posisi terbaru dari sentroid biru ini, dia itu adalah rata-rata dari titik-titik biru ini ya, yang dia jarak terdekatnya ke sentroid biru gitu, bukan ke sentroid merah ya. Jadi rata-rata dari itu ya kita bisa bilang dia berada di kurang lebih titik tengahnya lah dari titik-titik yang masuk ke kelompok sentroid biru. Oke. Begitupun juga dengan yang sentroid merah. Jadi misalkan titik-titik yang masuk ke kelompok yang merah itu misalkan yang ini ya. Berarti nanti kita akan perbarui posisi sentroid yang merah yang awalnya di sini gitu ya. Dia nanti akan pindah ke titik tengah dari posisi titik-titik merah ini gitu. Karena kan kita hitung rata-ratanya kan ya. Ya, dari titik-titik merah ini gitu. Nah, maka kalau teman-teman lakukan ini secara terus-menerus, sebenarnya teman-teman paling cuman butuh misalkan 3 iterasi gitu. Nah, dia udah stabil ya. Jadi si titik sentroid baik yang warna biru maupun yang warna merah, dia tuh udah nggak berubah secara signifikan gitu ya. Dan biasanya di algoritma K-means yang terdapat di library sklearn gitu ya, atau yang di library lain, itu dia ada yang namanya parameter batas toleransi ya. Maksudnya adalah kalau seandainya titik sentroid itu dia nggak berubah banyak gitu ya, atau nggak berubah signifikan, maka kita udah langsung berhentiin aja tuh algoritmanya. Jadi dia nggak perlu running lagi gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya terkait dengan gimana kita bisa buat codingan Python K-means itu dari nol gitu ya, tanpa pakai library sklearn atau library yang udah jadi lah istilahnya ya. Jadi dia udah cepet banget dan secara codingan ya itu sebenarnya juga efisien teman-teman ya. Kenapa? Karena gini, mungkin teman-teman bertanya, lah kan ini kan kita perlu untuk setiap titik ini kita kan perlu hitung jaraknya kan ya ke semua sentroid kan ya. Misalkan ini titik A, jarak titik A ke sentroid biru berapa, jarak titik A ke sentroid merah berapa, dan titik-titik yang lain kan ya, semuanya gitu. Kita hitung jaraknya ke semua sentroid. Berarti time complexity-nya ya sebenarnya itu adalah ON ya, jadi jumlah titik data kita gitu ya, dikalikan dengan K ya, atau jumlah sentroidnya. Kenapa? Karena tadi kan ya tiap titik data itu kita hitung jaraknya ke semua sentroid ya. Lalu dikalikan dengan jumlah dimensinya. Kenapa? Ini misalkan XY.
Jadi kalau misalkan teman-teman ingat ya di video saya sebelumnya kan kalau kita mau tahu jarak antara titik A dan B ya, berarti kan kita bisa pakai Pitagoras kan ya. Jadi misalkan ini delta X-nya, ini delta Y-nya gitu ya. Berarti kan jarak A ke B itu kan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat, ya kan ya. Nah, ingat ini tuh baru 2 dimensi teman-teman. Ya, atau D-nya sama dengan 2. Gimana kalau seandainya D-nya sama dengan 3 dimensi? Berarti kan jaraknya kan nggak cuma X sama Y, tapi juga ada delta Z di situ, ya nggak? Oke, nah gimana kalau D-nya sama dengan 4, D-nya sama dengan 5, dan seterusnya? Berarti kan kompleksitas algoritmanya kan semakin tinggi kan ya? Nah, makanya ini dikali sama D gitu. Jadi D ini jumlah dimensi dari data kita. Kalau misalkan data kita kayak gini, berarti ini kan dimensinya cuma 2 kan, X sama Y. Tapi kalau D-nya 3 ya berarti X, Y, Z, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi dalam prakteknya gitu ya, dia nggak selama itu teman-teman ya. Jadi kita bisa pakai beberapa teknik ya, di mana itu bisa menghindari kita dari beberapa looping yang sekiranya tidak perlu gitu ya. Jadi ada yang namanya NumPy broadcasting. Ini yang akan kita pakai gitu ya di video setelahnya. Jadi di video setelah ini itu akan saya bahas gimana kita bisa buat codingan Python dari nol ya, pakai NumPy broadcasting ini untuk algoritma K-means ya. Nah, lalu yang kedua ada juga si metode KD-tree. Ini tuh salah satu data structure gitu ya. Dan banyak sih sebenarnya ya di literatur gitu ya. Di research paper tuh juga beberapa metode udah dipropose sama ilmuwan gitu. Nah, jadi itu cepat banget, efisien. Nah, lalu yang kedua ya, kelebihan dari K-means ini, maaf, itu adalah dia itu udah familiar banget. Istilahnya kayak kalau misalkan teman-teman mau pakai K-means, itu tinggal pakai aja gitu, nggak perlu implementasi dari awal. Jadi dia tuh udah sangat populer ya, sedemikian sehingga banyak library itu yang udah tinggal mereka udah menyediakan fungsi inbuilt-nya. Jadi kita sebagai user tinggal manggil aja fungsinya gitu. Jadi ada sklearn dan yang lainnya gitu ya, banyak sekali sebenarnya. Oke. Nah, itu untuk kelebihan dari K-means. Nah, tapi si K-means ini dia juga ada beberapa kelemahan teman-teman ya. Jadi kalau aku coba pakai warna merah nih untuk kelemahan ya. Nah, kelemahan yang pertama dari K-means itu adalah dia sangat sensitif sama yang namanya inisialisasi di awal terkait dengan centroid. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman ya. Jadi misalkan ya, kan tadi kan centroid yang kita inisialisasi yang di kasus yang ini itu kan ini ada centroid biru, centroid merah kan ya. Kita kan mau mengelompokkan data kita ke 2 kelompok atau 2 cluster ya. Nah, gimana kalau seandainya data kita kayak gini teman-teman ya, dimana sekarang kita tuh pengen mengelompokkan menjadi 4 cluster, nggak hanya 2 gitu ya. Misalkan ini tuh centroid di awal itu dia misalkan ini aku ubah warnanya jadi biru nih ya. Ini biru, jadi ini centroid yang pertama gitu ya. Terus ini merah, ini centroid yang kedua. Lalu ini tuh yang ketiga, warna pink. Yang hitam itu centroid keempat ya. Jadi centroid itu dia akan menjadi pusat dari cluster atau kelompok nantinya ya. Nah, si centroid ini kalau teman-teman perhatikan ya, kan kalau kita mau pakai K-means berarti kita akan hitungkan ya jarak dari tiap titik ke semua centroid. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di yang centroid warna merah ini ya, dia kan sebenarnya di awal itu titik terdekatnya itu ada 3 ini teman-teman. Ya enggak? Oke. Nah, kalau teman-teman mau perbarui posisi dari centroid yang merah, berarti kan kita ambil rata-rata dari titik-titik merah ini teman-teman. Karena titik ini itu dia terdekatnya itu dengan centroid kedua atau centroid merah, bukan centroid yang warna biru ya. Jadi ini kita akan pindah ke kira-kira kayak gini teman-teman, titik tengahnya di sini ya, karena rata-rata kan ya dari 3 titik merah ini. Oke. Nah, setelah itu ya kan kita lakukan dia secara rekursif kan ya, beberapa iterasi kan. Di iterasi kedua, titik ini yang awalnya merah sekarang dia jarak terdekatnya itu ke centroid biru ya. Jadi yang awalnya centroid biru itu nggak ada titik terdekatnya sama sekali, di iterasi berikutnya
dia akan ada satu titik di sini yang dia memiliki jarak terdekat ke sentroid biru. Oke. Jadi sentroid merah itu dia akan pindah ke sini ya. Sedangkan sentroid yang warna biru itu dia sekarang memiliki titik terdekat dengan dirinya gitu, yaitu yang di sini gitu. Jadi yang sentroid merah di sini sekarang karena udah pindah posisi, jadi dia titik terdekatnya tinggal 2 ya. Berarti nanti kalau kita pakai K-means ya, ini udah dibuktikan sih. Jadi sentroidnya ya dengan inisialisasi seperti itu dia akan pindah ya. Jadi ini kalau aku gambar, jadi si biru ini dia akan pindah ke sini kira-kira. Si merah ini dia akan pindah ke sini ya. Nah, lalu si hitam ini dia akan pindah kira-kira ke sini gitu ya. Ya warna pink itu kira-kira pindah ke sini kira-kira ya. Oke. Nah, maka nanti klaster yang terbentuk itu kayak gini teman-teman. Ini yang pertama ya. Ini sentroid yang kedua itu untuk klaster yang kedua di sini. Nah, lalu yang warna hitam itu sentroid ketiga kan ya. Dia pindah ke tengah-tengah ini. Jadi kelompoknya seperti ini ya. Lalu yang keempat tuh kayak gini. Oke. Nah, tapi ya, di sini ada tapinya teman-teman. Kalau seandainya nih ya, kalau seandainya ternyata titik inisialisasi sentroidnya tuh nggak kayak gitu. Misalkan kayak gini. Ya. Misalkan aku visualisasi yang chartnya sama kayak yang di sini, cuman inisialisasinya beda. Jadi misalkan data-datanya kayak gini, 1, 2, 3 gitu ya, misalkan di sini gitu ya. Terus misalkan ini kayak gini. Oke, lalu ini di sini gitu ya. Nah, ini kan mirip kan dengan gambarnya di kanan kan ya. Oke, anggaplah sama ya, walaupun nggak begitu sama persis. Tapi kalau misalkan nih, inisialisasinya di sini teman-teman. Jadi yang biru itu misalkan di sini. Yang merah itu misalkan di sini. Yang hijau, anggaplah ini pink itu hijau di sini ya. Yang kuning misalkan di sini. Oke. Nah, nanti K-means yang dijalankan itu akan membentuk klaster seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini, lalu ini, sama ini. Oke. Nah, dengan inisialisasi yang berbeda, di sini kita bisa lihat bahwa klaster yang terbentuk itu juga beda, teman-teman. Iya kan? Dan titik-titik yang termasuk ke klaster yang mana itu juga bisa beda-beda. Ya, dari sini dan sama sini, iya kan ya? Kalau teman-teman lihat. Nah, jadi kelemahan yang pertama dari K-means adalah kalau inisialisasi di awal dari sentroidnya udah beda, maka ada kemungkinan klaster yang terbentuk juga berbeda gitu. Makanya algoritma K-means di sklearn atau di library yang lain, biasanya mereka itu misalkan ya, mereka udah running K-means sebanyak sekali. Nah, tapi mereka nggak cuma sekali runningnya, tapi mereka running K-means bisa berkali-kali teman-teman. Jadi bisa ada beberapa kali inisialisasi. Nah, dari situ dipilihlah yang terbaik, kira-kira mana inisialisasi yang bisa menghasilkan cluster dengan error terkecil. Jadi error tuh kalau di kasusnya K-means itu gini. Jadi tiap titik ini yang, jadi ini kan udah terbentuk nih clusternya nih, yang di sini kan ya. Jadi untuk cluster-cluster yang udah terbentuk, nanti tiap titik di cluster itu dia akan dihitung jaraknya ke sentroid, ke titik tengahnya. Misalkan ini ke sini, jadi kan ini kan awalnya pindah kan ke sini kan ya. Nah, jadi ini kita akan hitung jaraknya ke sini, titik ini kita akan hitung jaraknya ke sini, dan seterusnya gitu ya, untuk masing-masing titik di cluster ini. Anggaplah kita dapat, misalkan ini error 1 gitu ya. Lalu yang cluster yang kedua kita dapat error 2 gitu. Lalu cluster yang ketiga error 3, cluster keempat error 4 gitu misalkan ya. Nah, nanti total errornya yaitu sama dengan error 1 tambah error 2 tambah error 3 tambah error 4 gitu ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, nanti akan dipilih total error yang terkecil ya. Total error terkecil. Ini yang akan diambil gitu ya. Nah, jadi itu kelemahannya. Nah, lalu kelemahan yang kedua adalah dia bisa sangat sensitif terhadap yang namanya outlier, teman-teman. Ya. Maksudnya gimana? Jadi gini. Ya, misalkan aku punya data seperti ini ya. Misalkan aku gambar ya. Dimana ini misalkan datanya seperti ini ya. Nah, tapi ada satu titik di sini teman-teman yang dia ini sebenarnya outlier nih. Oke. Nah, cuman karena kita running K-means dan ternyata inisialisasi di awalnya itu seperti ini. Misalkan di sini sama satu lagi di sini gitu ya. Oke. Nah,
ini jangan warna merah deh, karena warna merah kan dipakai untuk outlier ya. Misalkan ini aku ganti warnanya jadi warna hijau misalkan. Jadi yang centroid warna biru itu untuk cluster yang pertama, centroid warna hijau itu untuk cluster yang kedua ya. Nah, kalau kita running K-means dengan data seperti ini ya, yang terjadi adalah nanti cluster yang terbentuk itu seperti ini teman-teman. Ya. Dan satunya lagi seperti ini. Nah, gitu. Kenapa? Karena di sini ada outlier teman-teman. Ya, ingat bahwa kan kita akan memperbarui posisi dari centroidnya kan ya. Jadi yang awalnya posisi centroid hijau di sini, lalu dia akan pindah ke titik tengah dari titik-titik ini yang dia memiliki jarak terdekat dengan centroid hijau, ya kan ya. Misalkan di sini posisi barunya. Oke. Nah, tapi ingat karena kita ngitungnya nilai rata-rata untuk posisi terbaru dari centroid. Jadi kalau ada satu outlier aja ya, yang dia cukup jauh nilainya dibanding dengan titik-titik data yang lain kayak yang ini ya, maka dia akan sangat mempengaruhi nilai rata-ratanya gitu teman-teman ya. Jadi itu kelemahan kedua dari K-means. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, terus masalahnya dengan ini tuh apa gitu ya? Kan ya udah kalau klasternya seperti itu ya mau gimana lagi gitu kan, ngapain kita pusing-pusing gitu. Nah jadi gini teman-teman, ini kalau coba saya gambar. Nah kalau clusternya seperti ini, yang jadi masalah itu adalah outlier ini itu dia akan termasuk ke cluster yang hijau ini teman-teman ya. Jadinya nanti hasil dari clusternya si outliernya ini itu nggak begitu kelihatan ya, dia akan jadi titik-titik data yang kayak lainnya yang dia termasuk ke cluster kedua gitu. Biasanya yang kita mau itu seperti ini teman-teman ya, kalau di dunia industri ya, dan saya yakin juga di dunia akademis itu cluster yang diinginkan tuh kira-kira seperti ini ya, kayak gini. Satunya lagi tuh yang ini, oke, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kayak gini ya. Nah si outliernya itu dia terpisah gitu, jadi ini cluster 1 gitu ya, terus ini yang hijau cluster 2. Nah si outlier ini terpisah gitu, dia nggak termasuk cluster 1 maupun cluster 2. Kenapa? Karena ini penting banget, ini bisa jadi insight yang sangat berharga baik bagi organisasi maupun perusahaan ya. Bisa jadi ini merepresentasikan potensi fraud gitu ya, atau penipuan ya. Atau bisa juga ini merepresentasikan misalkan ada tiba-tiba customer kita yang kaya banget, yang awalnya perusahaan kita tuh cuma mentargetkan orang-orang yang biasa aja, tiba-tiba ada customer yang sangat kaya gitu kan ya. Nah, dan lain sebagainya. Biasanya kita pengen tahu nih outlier ini dia melambangkan apa gitu, maknanya seperti apa gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini cukup segitu aja. Sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang lain ya. Cuman yang paling mendasar tuh yang ini ya. Nanti kalau ada waktu di kesempatan yang lain saya akan coba bahas kelebihan dan kekurangan yang lainnya juga ya. Jadi untuk video berikutnya saya akan coba bahas gimana kita bisa buat codingan Python dari nol gitu ya, untuk K-means gitu tanpa pakai library-library yang udah jadi ya, gitu teman-teman. Oke, jadi stay tune di channel ini. Oke.